Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, terima kasih. Anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Namun sebelum itu kita mengawali aktivitas kita hari ini. Kita menyanyi. Siapa yang siap pimpin satu lagu? Siapa yang bisa pimpin satu lagu? Yesus pokok dan kita acaranya. Siapa ini? Lia. Coba. Baju ke depan. Yesus pokok. Satu dua. Teman-teman kita menyanyi satu lagu. Bapak. Yesus pokok. Ya. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggal di dalamnya. Kasihlah. Oke, siapa yang siap pimpin doa? Silakan. Mari berdoa. Kita berdoa, ya Tuhan yang baik, pada saat ini kami siap untuk belajar. Berkati kami agar kami dapat menerima pelajaran pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali pendidikan agama Kristen dari bab 7 tentang nilai-nilai Kristen. Tentang nilai-nilai Kristen menjadi pegangan hidupku. Yaitu apakah anak-anak hari ini sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap. Sudah lihat? Semua sudah lihat? Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Ini ada di atas ini. Coba dibaca, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku dari Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang 26. Dari nilai-nilai ini ada kompetensi awal yang perlu kita pelajari. Seperti kemarin waktu kita belajar Yesus mengampuni, ada juga kompetensi dasar dan kompetensi awal yang harus kita ketahui. Kompetensi awal yaitu kita harus menganalisis makna nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan kita. Apa itu nilai-nilai yang kita harus lakukan? Kita harus tahu menganalisis atau harus kita kaji di dalam pemahaman kita seperti itu. Kompetensi awalnya seperti itu. Ya sudah tahu? Tahu?
nilai-nilai itu ada profil Pancasila yang kita harus tahu. Di dalamnya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ada nilai keagamaannya, gotong royong atau kerjasama, bernalar kritis atau berpemikiran tinggi. Bisa kita memunculkan ide-ide yang bisa membuat kita berpikir. Terus kita bisa kreatif, membuat jawaban yang menarik, keterampilan yang bagus. Itu namanya profil Pancasila. Nah, setelah itu kita juga belajar tentang tujuan pembelajaran. Apa maksudnya sehingga kita belajar materi ini? Tujuan pembelajaran harus kita tahu. Ya seperti itu. Tujuan pembelajaran kita sekarang ini adalah siswa bisa menjelaskan makna tentang nilai-nilai Kristiani. Ketika kita sudah belajar materi ini, kalian harus tahu apa itu maknanya di dalam kehidupan seorang pelajar. Yang berikut, tujuan yang kedua, bisa menjabarkan atau melakukan atau mempraktikkan nilai-nilai Kristiani itu bisa. Kalau kita sudah memahami, kita bisa lakukan. Ketiga, bisa kita menampilkan suatu karya atau proyek itu. Wah, seperti ini karya saya dalam menyampaikan sebuah puisi tentang nilai-nilai Kristiani. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita mau menjelaskan apa yang dimaksud nilai-nilai Kristiani itu dari materi. Kita bisa lihat di layar. Coba kalian bisa lihat. Ini bisa dilihat. Coba dibaca. Nilai-nilai Kristiani di dalam. Bisa dibaca? Coba kalian baca. Nilai-nilai Kristiani dalam adalah nilai Kristiani yang terdapat adalah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan. Itu semua sudah bisa baca. Nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud keimanan seseorang, yaitu nilai-nilai Kristiani sebaiknya diwujudkan dalam sikap atau tindakan. Wah, itu harus dilakukan dalam arti tindakannya diwujudkan. Kalau misalnya di materi harus lemah lembut, sabar. Nah, jadi kita harus sabar. Kita bisa melakukan hal yang lebih baik, jujur. Itu kan sifat-sifat. Itu nilai-nilai Kristiani maksudnya. Kita harus wujudkan. Di sini ada juga di sini di materi kita nilai kesalehan. Ya, nilai kesalehan dalam arti kesabaran itu. Ya. Di sini saya akan tampilkan alat peraga. Pertama dari buku, Alkitab, tulis-menulis dan multimedia. Terus di sini ada gambar. Semua lihat ada gambar atau media pembelajaran menunjukkan bahwa Yesus sangat mengasihi kita, mengajarkan nilai-nilai itu kepada kita. Sudah lihat? Ya, Bu. Semua lihat? Ya, Bu. Ini ada gambar lope-lope. Apa tulisannya di situ? Bisa dibaca? Nilai-nilai Kristiani. Di sini ada lope. Apa itu gambar lope? Memberikan arti yang luas. Cinta kasih. Cinta kasih dari Tuhan. Kasih sayang. Kasih sayang antara teman, kasih sayang antara orang tua, dan kasih Allah
itu berarti tanpa kasih sayang, intinya menyerah seperti itu. Ya, ini ada tulisan di dalamnya, ada tapi tidak kentara. Ini lagi. Ini saya kreatif di sini. Pertama ada apa ini? Baca. Nilai-nilai. Coba dibaca di dalam ini nilai berdasarkan dua roh. Ya, dua roh. Kasih. Pertama baca. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ini dan selanjutnya nilai-nilai Kristian ini ada di dalam kitab Galatia 5. Coba siapa siap membaca? Berdiri ya. Bawa kitab Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya, dibaca. Bagaimana bunyinya? Silakan. Tetapi Tuhan ialah sukacita dalam kebenaran, kebenaran, kebaikan, kesejahteraan. Cukup. Ya, semuanya sudah dengar? Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Sekarang coba baca ayat 26. Siapa yang bisa baca? Galatia 5 ayat 26. Lanjut. Dan jauhlah kita dengan hormat dalam kita saling berusaha dan saling memiliki. Ya, terima kasih yang sudah membaca. Berarti itu semua dari Galatia 5 ayat 22 sampai 26 menunjukkan sikap atau nilai-nilai Kristiani perlu kita jabarkan. Siapa mau bertanya? Sudah tahu ya? Karena sudah tahu apa itu nilai-nilai Kristiani. Sudah tahu? Nilai-nilai Kristiani adalah suatu tatanan hidup manusia umat Kristen yang harus dipedomani di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kasih, harus dijabarkan kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut itu seperti itu. Sudah paham? Betul? Ya, sekarang saya kasih tugas kelompok. Saya bagi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Saya bagi LKS-nya. Oh, ini. Saya kasih waktunya 5 menit. Setelah itu dipresentasikan. Coba kerjasama. Sudah ini kelompok ini. Sekarang saya silakan kelompok 1 membacakan hasil pekerjaannya. Silakan. Baik, ke depan. Nilai-nilai Kristiani adalah bagaimana kesatuan keamanan hidup mengharapkan umat dan melakukan hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, betul kalian betul. Kristiani adalah suatu tatanan bagus. Harus diperkenal. Coba. Silakan. Apakah kalian bisa menemukan nilai-nilai Kristiani?
Ya, coba. Sudah dengar jawabannya? Di sini jawabannya. Sifat-sifat yang mencerminkan nilai Kristiani saya bacakan pekerjaannya apa? Kasih, sukacita, apa? Kelembutan, penguasaan diri, 100. Baca dengan benar sebenarnya gitu bagus. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Kau pedulikan berapa masih bersama. Sejauh timur dari barat, kau melangkah bersatu beramal masih Ya, terima kasih kelompok. Suatu kali ya dalam bentuk puisi dalam ini dan dia mengatakan terima kasih ya Tuhan, kan dengan lemah lembut menyapa Tuhan. Nah, itu sebuah karya. Terima kasih kelompok kita. Oke, sekarang karena kalian sudah membacakan hasil kelompoknya, siapa yang siap mengambil sebuah kesimpulan? Bisa? Ya, oke, bisa. Bagaimana kesimpulannya itu? Nilai Kristiani merupakan suatu sarana yang dijadikan panduan dalam bersikap dan juga merupakan suatu konsep yang dijadikan acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertindak. Oke, betul. Ya, kesimpulannya dari siswa dari bisa bahwa nilai-nilai Kristiani itu adalah sebuah tatanan atau aturan pedoman acuan diri sebuah yang harus kita lakukan sebagai Kristen. Itu sebuah sifat yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Tidak cukup untuk kita mau ucapkan saja, tetapi diwujudkan, dinyatakan dalam praktek. Nah, kalau di situ ada kasih, ya lakukan kasih antara teman dan semua orang dan juga terhadap Tuhan seperti itu. Sudah bisa dilengkapi? Oke, semua bisa memahami. Sekarang kalau saya bertanya apakah itu nilai-nilai Kristiani, langsung jawab nilai Kristiani adalah tatanan. Sekarang apakah kalian bisa melakukan nilai-nilai Kristiani itu? Bisa? Seperti apa itu? Seperti kasih. Jadi hari ini anak-anakku sudah bisa memahami nilai-nilai atau arti nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah paham? Bisa? Tidak, Bu. Ya, oke. Jadi tinggal kita lakukan, praktekkan di dalam kehidupan kita. Semoga pelajaran yang kita sudah pelajari hari ini boleh bermanfaat di dalam kehidupan kita masing-masing selaku seorang pelajar dan juga selaku seorang Kristen. Sebelumnya itu kita tutup pelajaran kita hari ini, kita menyanyi lagi. Apa kita nyanyi? Baca kitab suci. Harus membaca Alkitab untuk mengetahui maksud dan kehidupan kita. Siapa yang siap pimpin doa? Oke. Baca kitab suci 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, Sudah. Oke. Silakan. Semoga pelajaran
Oke, baik, terima kasih Saudara Sakti sudah memimpin kita dalam doa penutup. Ya, terima kasih atas keaktifan anak-anak di kelas 7 dalam menerima pelajaran pendidikan agama Kristen pada hari ini. Sekian dan terima kasih.